Ibnu Taimiyah itu ulama yang sangat cerdas. Tapi bukan berarti beliau orang yang maksum dari dosa. Tidak punya kesalahan, tidak punya kekurangan. Nah, salah satu kekurangan beliau tidak punya guru yang membimbing beliau menelaah buku, menelaah kitab. Nah, sehingga banyak kesalahan-kesalahan beliau dalam bidang akidah atau tauhid. Banyak pemikiran-pemikiran beliau yang aneh, yang tidak lazim, tidak pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Nah, seperti pembagian 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, karena itulah banyak sekali ulama yang membantah pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah ini, khususnya yang terkait dengan akidah. Bukan hanya ulama yang sezaman dengan beliau, bahkan ulama-ulama yang hidup setelah hingga saat ini. Saya ini siapa? Saya hanya menerjemahkan pendapat-pendapat ulama yang membantah pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, tapi ini sangat wajar ya di dunia Islam. Ulama itu saling bantah-membantah. Jika benar didukung, jika salah dikritisi kesalahannya. Nah, sebagaimana kata Imam Malik, yu'khadhu minhu wa yurad, diambil jika baik, dibantah jika salah. Nah, sangat wajar sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya semangat dari Salam Harmoni ya. Nah, kita kembali. Jadi, buku ini salah satu dari sekian banyak buku yang membahas penyelewengan-penyelewengan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari madhab as-salaf. Yang mana kesimpulan utamanya, sebagaimana judulnya, Ibnu Taimiyah bukan salafi. Dari aspek masa hidup, ya sudah jelas Ibnu Taimiyah bukan salaf. Karena salaf itu 3 abad pertama. Nah, sedangkan Ibnu Taimiyah itu hidup di abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Nah, bagaimana dengan pemikiran-pemikiran beliau? Apakah betul pemikiran beliau salafi? Kalau bukan salafi, apa saja penyelewengannya dari mazhab salaf? Nah, kita akan bahas satu persatu merujuk kitab ini dan juga kitab-kitab Ibnu Taimiyah sendiri dan kitab-kitab murid-muridnya tentunya. Sebagaimana request dari teman-teman salafi ya. Takutnya saya katanya tidak objektif. Oke, nanti kita akan kutip buku dari Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, tentu tidak akan cukup satu video saja. Insya Allah akan ada beberapa episode ya. Oke? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bab pertama tentang mazhab salaf. Di sini di bab pertama dijelaskan tentang mazhab salaf menurut ulama selain Ibnu Taimiyah, dan pasal yang kedua mazhab salaf menurut Ibnu Taimiyah. Jadi bisa dibandingkan nanti. Nah, kita mulai pasal pertama menurut ulama selain Ibnu Taimiyah. Nah, siapa ulama-ulama selain Ibnu Taimiyah yang dikutip di kitab ini? Yang pertama, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Khaldun, Al-Kamal bin Abi Syarif, Al-Kamal bin Al-Humam, Al-Allamah Al-Bannani, Sa'duddin At-Taftazani, Iz bin Abdussalam, Yahya bin Mu'ad, Imam Ash-Shibli, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syekh Ibrahim Al-Laqani, Syekh Al-Bajuri, Abi Hasan Al-Baghdadi, Syekh Zadah, Imam Al-Ghazali, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Syekh Abdul Halim Mahmud. Jadi puluhan ulama ya, 20-an ulama lebih yang kira sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa ulama-ulama ini, silahkan searching aja di Google ya, tulis namanya. Yang pada intinya di kesimpulannya setelah menjelaskan kutipan-kutipan dari ulama-ulama tadi, yattafiqul jami' min salafin wa khalfin. Semua bersepakat, baik ulama salaf dan ulama khalaf, anna hadhil mutasyabihat, bahwa ayat-ayat mutasyabihat ini seperti istiwanya Allah, Allah di atas, tangannya Allah, matanya Allah, jari-jarinya Allah, dan lain-lain, tidak boleh dipahami secara zahiriyah. Karena makna zahiriyahnya itu mustahil bagi Allah. Artinya apa? Tidak mungkin Allah duduk di arasy, tidak mungkin Allah bertempat di atas, tidak mungkin Allah punya tangan, tidak mungkin Allah punya mata, tidak mungkin Allah punya jari-jari, mustahil semuanya. Nah, kalau begitu, apa maknanya istawa? Apa maknanya yad? Apa maknanya ain? Dan seterusnya. Nah, disinilah ulama salaf berbeda dengan ulama khalaf. Ulama salaf mengembalikan maknanya kepada Allah. Yufawwiduna al-ma'ani, hanya Allah yang tahu. Ibaratnya wallahu a'lam. Nah, inilah yang dinamakan mazhab al-mufawwidhah, mazhab yang mengembalikan maknanya kepada Allah. Kenapa dikembalikan kepada Allah? Karena ulama salaf sangat berhati-hati. Tidak berani mereka menerjemahkan, memaknai dengan makna lahiriahnya. Karena tidak mungkin Allah punya tangan. Saking kerasnya Imam Malik, kalau ada yang memahami tangannya Allah seperti tangan manusia, Allah punya tangan, kemudian dia goyang-goyangkan tangannya, maka kata Imam Malik, potong tangannya. Nah, saking berhati-hatinya ulama salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Nah, jadi yang pertama kali muncul di benaknya ulama-ulama salaf itu adalah tanzih, mensucikan Allah dari menyerupakan makhluk. Jadi yang ada di benak mereka, makna zahiriyah ayat-ayat mutasyabihat ini tidak mungkin dipahami seperti itu. Kalau begitu, apa maknanya? Nah, mereka tafwid, kembalikan kepada Allah.
Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Jangan tanya-tanya lagi. Karena as-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik. Al-kaif ghairu ma'qul. Tidak masuk akal Allah duduk. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itu madhab salaf ya. Madhab tafwid atau tanzih. Nah, sedangkan madhab khalaf, ayat-ayat tadi itu ditakwilkan ke yang lain. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama karena tidak mungkin Allah menurunkan firman-Nya, Al-Quran, yang tidak bisa dipahami hamba-hambanya. Nah, kemudian yang kedua karena secara bahasa memungkinkan untuk takwil. Ya, jadi ditakwilkan saja. Nah, tapi takwil khalaf ini ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok Asy'ariyah dan kelompok mutaakhirin, ulama kontemporer ya. Nah, kalau kelompok Asy'ariyah menakwilkan tanpa menentukan apa-apa. Nah, contoh ayat istiwa. Nah, Asy'ariyah menafsirkan dengan sifat-sifat sam'iyah, zaidah, sebagai sifat tambahan, tapi tidak diketahui penentuannya. Nah, penentuannya inilah yang dikembalikan kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya Asy'ariyah itu satu sisi takwil, tapi di sisi lain tafwid, karena mengembalikan penetapannya, penentuannya kepada Allah. Nah, itu Asy'ariyah. Kemudian kelompok yang kedua, mutaakhirin, yang mereka menakwilkan dengan menentukan maknanya. Seperti misalnya menakwilkan tangan dengan kekuasaan, mata dengan pengawasan. Allah turun artinya turun rahmatnya atau magfirahnya Allah. Nah, itu ya. Jadi, di pasal pertama ini, taswir madhab salaf inda ghairi Ibni Taimiyah itu, saya kutip satu pandangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, bi anna muradallahi ta'ala minha syai'un ghairu dzawahiriha, bahwa yang dimaksud Allah dari ayat-ayat mutasyabihat itu bukan makna zahiriyahnya. Summa yajibu tafwidu ma'naha ilallahi ta'ala wa la yajuzul khawd fi tafsiriha ya. Nah, jadi kesimpulannya di pasal pertama ini, menurut ulama-ulama selain Ibnu Taimiyah, yang tadi saya sebutkan nama-namanya itu ada kurang lebih 20-an ya, mereka memahami salaf itu ketika dihadapkan dengan ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat-sifat Allah yang muncul dari benak mereka, yang pertama kali adalah ini tidak bisa dipahami dengan makna zahiriyahnya. Kalau tidak bisa dipahami dengan makna zahiriyahnya, ya udah, kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tafwid. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam.